Habis bikin konten tuh dicampur sama micin atau tepung, besoknya sakit perut gitu pernah? Pernah sekali. Terus gimana sih perasaan beli doninya? Weh, perasaannya gimana man? Seneng. Seneng. Tutorial gini itu dulu. Tiba-tiba rame. Udah. 5, 4, 3, 2, 1 and story together. Oke guys, jadi di obrolan kita hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Tamu yang ganteng, pokoknya lucu. Konten kreator TikTok, inilah dia. Doni. Halo Doni, Sosias dulu. Oke, perkenalkan dulu nih. Oh, nama tiang Doni. Bisa dipanggil Kumis Lele. Asik. Jos. Jos aja. Asal beli dari mana? Asal Doni dari Tabanan, Selamat Timur. Tabanan. Untuk kegiatan di luar konten kreator tuh ngapain aja beli sekarang? Weh, Doni sekarangnya sibuk apa? Sibuk di jalan. Oh. Sibuk kerja. Sibuk kerja. Kerja, Kalau Doni. ngomong soal kerjaan, jodoh udah punya nih beli. Weh, Jodoh. di tangan di atas. Jomblo guys, jomblo. Guys, jomblo. Ayo merapat ke Merapat. beli Doni. Ngiring. Ngentana nih apa sih? Sing nyentuh. Ada nak? Yang suka alih-alihana nyentana tadi. Ngentana tadi. Oke, nonton. Beli Doni kan gini, konten kreator TikTok. Ya, bisa Iya. dibilang. Bisa dibilang. Konten kreator TikTok tapi bukan seleb ya. Bukan seleb, itu kan Bukan. Jadi yang tanya nih Bli. Dados. Bli kan buat kontennya tuh Ya. pokoknya kopi, campur micin, pokoknya semua dicampur. Gimana sih rasanya Bli? Weh, rasanya nano beli. Nano. Nano. Ingat kan mandi beli diapet. Pernah nggak gitu Bli? Kan Akhirnya tuh campurannya berhasil gitu, masa kan seneng jadinya. gitu. Kan ada tuh misalkan yang pernah tuh minum. Ya. Habis minum tuh kan mabuk, besoknya kan sakit tuh kepalanya dipikirin. Pokoknya berhenti tapi besoknya lagi. Woi. Itu nggak rasanya? Ya, itu dah kayak Doni itu kan dulunya iseng-iseng sebenarnya ngopi campur-campur dan akhirnya keterusan lagi. Keterusan. Awalnya iseng-iseng ngerti ya? Iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng berhadiah. Lagi satu yang nanya nih buat beli Doni. Yes. Itu kan banyak tuh yang lihat scroll komenan. Ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Negatif. Nah, pas pertama beli Doni main TikTok tuh kan ada komenan yang pasti negatif dong. Ya, pasti negatif. Gimana sih perasaan beli Doni? Nah, dulu tuh gini. Nah, cerita deh kayaknya Ya. storytelling ya. Biar Perjalanan kita santai. TikTok. Iya. Perjalanan TikTok Doni itu dulu akun pertama dulu kan Doni tuh pure benar-benar pure hujatan. Kesana ada jelema apa nih? Engken ini jelema munyi nu mata kuel tuh udah masuk telinga kanan keluarnya kiri. Karena Doni itu dulu jangan karena gimana janganlah dirumuin kalau orang-orang gitu tuh buat pecutan aja biar kita bisa naik asik gitu. Berarti mental beli Doni ini sangat keren kita bilang. Ntar baca bro. Asik. Kan ada tuh biasanya. Kalau misalkan nih, baru dia bikin jadi konten kreator gitu kita bilang. Banyak. Ada komenan kayak nyentuh banget di hati, langsung down. Kan ada banyak gitu. orang yang baperan langsung diambil gini tindakan lain gitu-gitu ya. Dan ini kan nggak pernah gini komen-komenan itu kan biasanya kan udah standar sih komennya beli sulit kumisnya beli yang ngubah di kerenang ya komen seperti itu biarin dah. Itulah komenan itu membuat kita tuh bisa naik jadi seperti ini. Berarti beli itu bukan hanya jadi icon jadi yang dia, Icon. bukan jadi kayak, wih kita selesai aja karena gini gitu. Berarti enggak ya? Kalau intinya poin yang pertama, kalau Anda sudah punya TikTok, kebal mental. Itu aja yang pertama. Iya, gitu ya. Soalnya pasti orang tuh nggak tahu tuh orang siapa kadang yang bisa komen di TikTok kita tuh. Pasti orang kalau kita nyari orangnya tuh kita tidak dapat karena akunnya banyak akun fake di TikTok gitu. Iya. Makanya kita tuh harus kebal mental yang utama kalau masuk dunia TikTok. Sebenarnya tuh beli Doni buat konten kopinya tuh idenya dari mana? Nah, idenya dari Pak Koster. Pas arak dicampur kopi. Kan pas happening tuh arak campur kopi. Iseng-iseng lah pertamanya Doni tuh buat sebelumnya belum campur-campur nih kopi sama senam itu yang pertama tuh iseng-iseng buat rame yang nonton gitu. Mulai dah rame tak post lagi kopi senam.
Terus gini tas ada brand masuk, brand-brand kopi itu baru Doni mulai up naik lagi pakai wadah-wadah yang aneh-aneh gitu. Pertamanya. Terus ada ya beberapa brand masuk juga Doni makanan tas Doni lah campur-campur dah gitu. Cerita. Yang kira tuh kan ada tuh yang lihat beli Doninya pakai penggorengan gitu kan. Nah, itu dah. Panci Magico. Aduh. Iya. Telah wadah cuma ngon. Gimana sih kayak beli Doni itu orang tuanya di rumah kayak gimana sih nih? Responnya kalau sih gak apa sih kalau nenek yang utama ingatnya sengangon umbah. Udah biasa Doni dilihat kayak gitu tuh karena Doni tuh biasa dah buat happy-happyan itu nggak gini. Nggak serius ya? Nggak serius. Berarti kan kayak orang tua lah kita bilang kan dia tuh nggak tahu dia ngapain sih kayak orang gila kan gitu ya saya. Pertama sih gitu sih karena belum nekang hasil lah. Iya, gitu lah istilahnya. Gitu dulu. Kalau sekarang ya sekarang lah udah itu. Artinya sih masa bodoh ya. Udah menerima orang tua tuh artinya tuh berarti nih sebagai penghasilan kedua. Berarti mendukung penuh ya. Iya mendukung penuh sekarang. Dari sinilah lumayan lah dapat bisa bantu-bantu keluarga di rumah. Oh, kalau ngomong-ngomong di rumah nih, beli Dodinya tuh anak tunggal atau punya adik dua atau kakak? bersaudara. Punya adik. Punya adik. Punya adik. Oh gitu. Pernah nggak kan beli Doni sebagai konten kreator nih? Beli Doni kakaknya pernah nggak imbasnya kena ke adik juga? Adik tuh biasanya nih pernah kalau adik tuh kini biasanya. Ci adik kini lah beli kini gitu paling gitu ya biasanya. Gitu. Berarti ya standar lah ya, enggak lah sampai kayak nggak dijauhin. Jauhin nggak sama sekali. Kalau Doni tuh di rumah nggak ada yang ngejauhin. Kalau semua di Banjar, di lingkungan di rumah tuh semua support. Oh berarti bagus lah pertemanan. Kan ada tuh biasanya kita tuh kayak ada yang orang, wih sok gini loh, sok gitu loh, Ya, kan gitu ada. Ya kan, nah beralih ke cerita orang-orang kan biasanya kan ada seseorang yang udah naik terus lupa sama temennya kan gitu banyak ya. Dan ini sih enggak, teman-teman di rumah tuh membalik ya support kita gitu loh. Don, besok pakai ini ya, Don besok pakai ini ya gitu loh teman-teman di Istilahnya rumah. gini ya, Saling ngasih support. inspirasi. Gitu dah. Kalau teman di rumah tuh. Berarti bagus loh gitu ya. Kalau kayak gitu kan jadinya kita tuh have fun kan nggak pernah sampai nyakit nas Tapi dia lihat juga beli Dodinya collab kemana-mana. Ya. Itu loh istilahnya friendly lah bisa kita bilang. Collabnya udah mana kan yang udah collab ya kan dibanding kesibukan Doni biasa kan kerja nih itu dah kalau ada setelah libur atau kerja pagi atau gimana tuh pasti lah jalan saling support teman utama itu saling support teman Sambil reaksi temen juga ya. iya saling cari teman gitu dan Itu juga apa yang lihat tuh juga kan sempat kayaknya kalau nggak salah kontennya beli Doni itu di repost atau di post ulang sama Bigetron Esport. oh iya ya, Yang kopi pakai apa? micin Ya, pakai micin. Ya kan itu. Itu sebenarnya Doni tuh kan nggak tahu game sama sekali, nggak tahu game. Terus tiba-tiba tuh orang banyak nge-tag gitu awalnya pertama. Don di repost sama gini-gini game besar. Apa sih nawang cang gitu. Malah lihat, oh iya bener di tag tas Doni. Gimana sih rasanya itu kan brand e-sport? Ya brand bisa e-sport bilang, Jepang biru. Berapa wih, followernya tuh? Ya istilahnya, bangga lah sampai di sana video ya, gitu lah. Yang juga bilang, wih domen nih kreator Bali sampai di repost sama e-sport. Bisa kita bilang e-sport terbesar di Indonesia lah salah satunya. Ya tuh udah sampai di sana tuh kejut. Komennya juga yang lihat kan. Jadi BA aja. Iya. Lihat juga. Don jadi BA don banyak gitu. Aduh BA mati enggak tuh. Kalau jadi BA bener kan Jakarta dong. Wih, Astokara. Jadinya kan, wih, seorang kreator Bali. Wih, bangga aja nih yang kita punya produk lokal. Bisa kemanca lah orangnya tuh. Nggak di Bali aja. Itu juga apa namanya beli Doni kan buat konten di jalan kadang-kadang yang lihat terus istilahnya outdoor itu kan lihat sama orang-orang itu gimana sih awal pertamanya beli Doni buat konten di outdoor itu gimana?
Biasa dah dia juga. Apakah kayak malu atau gimana? Nah, kan Doni udah bilang kalau Anda sudah terjun ke dunia TikTok, lah nih harus hilang. Itu yang utama. Itu yang utama ya? Itu yang utama, lah tuh harus hilang. Karena Anda ngapain ngerungin timpa, makanya kan dia yang ntar support kita jadinya tuh. Doni sekarang kemana-mana nih tuh. Ya udah banyak yang kenalin kan artinya gitu, udah beli Doni gitu. Dia soalnya gini nih, dia cerita pribadi lah istilahnya. Dulu dia download TikTok, terus mainlah TikTok dulu. Pas awal-awal TikTok belum lagi tren-trennya. Kan dilihat tuh sama temen, dibilang dah, alay Ci, ini gitu. Dia langsung gini nih, jujur aja. Ngedown. Jangan main TikTok, nggak main TikTok langsung. Dulu kan sebelum TikTok booming kan baru ada TikTok tuh cuma sukalah istilahnya nyekrol lihat ya, belum sampai ke terjun ke mainnya. Sekarang lah iseng-iseng coba ikut-ikuti karena wakilnya tadi. Itu juga namanya kayak kita tuh istilahnya hobi lah bilang. Ya hobi dijadiin cuan. Hobi dijadiin cuan. Nggak perlu trading. Ya. Sekarang itu juga kan banyak kasus-kasus kayak gitu. Nah, ya, sekarang Beli Doni mungkin perjalanan Beli Doni dari awal sampai sekarang tuh kan pasti punya cerita mungkin yang senang dulu atau yang sedih atau yang misteri juga pasti ada kan ya. Beli Doni cerita yang paling memang benar-benar sampai ingat sampai sekarang itu cerita yang mana? Cerita serem, sedih atau senang? Ya masalah podcast ya. Ya masalah podcast. Dulu ada sesuatu, aku bilang konten YouTuber ya biasa. Doni tuh diundang nih, ceritanya diundang. Pulang kerja nih bela-belain ke sana. Terus sampai sana, ya istilahnya nggak di rumah apa gimana? Cuma di say hello gitu aja. Terus konten, terus habis podcast. Terus nggak dilakuin lagi, terus Doni kan bingung mau ngapain di situ udah bilang pulang aja dah, beli pamit pulang ya gitu aja, nggak ada basa-basi apa, terima kasih apa, balik dah Doni langsung. Itu yang masih terbekas di cerita podcast ya gitu. Istilahnya kayak nggak dihargain lah. Ya. Kita udah meluangkan. Ya, gitu. itu udah mungkin kan kayak Doni effort bela-belain pulang kerja nih ke sana mana jaraknya itu modelnya. Nah itu yang pengalaman yang buat di podcast yang nggak pernah kelupain sama Doni. Istilahnya sih melekat nggak? Masih melekat banget. Ada nggak gini tuh, misalkan nih, Beli Doni mau diundang ke podcast A gitu misalkan, keinget gak jadinya sama kejadian yang udah berlalu tuh atau gimana? Mungkin masih keinget, tapi Doni kan ya biarin udah hilang. Nggak semua orang kayak gitu kan, prinsip Doni kayak gitu, nggak semua orang kayak gitu, mungkin yang ini beda gitu. Doni friendly soalnya orangnya, nggak pernah kijo-kijo, pokoknya nyamuk ada Ya kan kayak istilahnya nyenawang besok-besok kita di jalan ada apa-apa kan. Itu yang Doni utamain prinsip Doni. Ketika kita mengalami sesuatu di jalan tuh bisa nelpon teman, aku gini nih di jalan biar bisa bantu. Iya, di Doni kan ngekos sekarang ya. Ngekos sekarang. Nah, di kosan di Doni ini kan biasanya setiap kos tuh ada cerita tersendiri nih. Pernah nggak Beli Doni ngalamin yang aneh-aneh atau gimana gitu? Buat di kos nih belum pernah sih ngalamin aneh-aneh karena baru kos di sana dan tempatnya nggak serem-serem amat. Masih di lingkup kayak perumahan gitu. Kalau dulu diam di rumah pernah nggak? Wah, kejadian cerita nih. Cerita nih. Apalagi di Doni kan dari Tabanan dia. Iya, cerita dulu nih cerita nih. Nggak sih dulu ya berapa bulan yang lalu sih sebelum ngekos nih kan. Doni kan kerjanya kan jadinya PP ngajak Doni. Ngajak ya? Ngajak jadinya kan misalnya Doni kerja sore nih jam 4 pulangnya jam 12, itu udah pulang 12 dari sana sampai di Tabanan kan palingan jam 1 jam 2 kan udah biasa tuh di jalan. Nah, Doni kan nggak pernah lewat jalur kota. Jalurnya nih yang ke desa-desa. Berapa semua tuh yang tak lewatin. Itu dah. Yang pertama sempet dengar ya suara-suara lah, tapi masa bodoh. Pakai headset, kempengin kupingnya gitu. Pas ada lewat semua nih.
gimana mah ya merinding itu udah biasa lah, yang merinding tipis sudah biasa. Yang pas di gini yang paling sampai di rumah Doni tuh kayak ya kalau Bali tuh kayak ngerasa lihat- diikutin atau kayak diikutin dulu terus ketemu di kayak kan Doni punya cara angkul-angkul pori gitu Iya. tuh. Di depannya tuh ada kayak monyet gitu dulu. oh, Itu yang pertama. sampai Nah. segitu berarti ya. Ya kan soalnya pulangnya jam berapa pulang? Jam 2, jam 1 itu pulang kerja Doni biasanya. Sampai di Tabanan kan lumayan 1 jam ngajak. Oh, berarti lumayan ke sini ya. Lumayan. Oh, makanya semenjak itu Beli Doni memutuskan buat kos atau Enggak semuanya itu memperhatikan. Cuma capek aja, udah capek Oh, aja. capek makanya. aja, gitu. Kalau enggak itu langsung enggak terus aja sebenarnya Doni. berarti sampai pernah ngelihat ya? Ngelihat, Sesuatu yang ngelihat, kayak gitu ya? pure Pure ngelihat. ngelihat ya? Heeh. Waduh, pernah nggak misalkan Beli Doni di jalan pulang nih, terus tiba-tiba bener-bener ngeliat, ih itu apa ya gimana langsung? Pernah nggak kayak gitu? Kalau pure untuk ngeliat gitu enggak, paling ngerasain Kayak aja. perasaan gitu ya? Karena terus headset di kuping. Berarti kalau di kos belum pernah. Belum Tempat pernah. kerja pernah nggak? Tempat kerja enggak Nggak ya? begitu. Karena rame ya? Karena rame saya kan di Bravo rame depan Atlas. Kalau dulu beli Doninya ngajak tuh, berarti lewat sini ya, pedesaan sini ya. Ya sini Tanah Lot. Langsung Pandak. di Bengkel ya, Di Pandak ya? Apalagi di Pandak dia. Wah di Pandak tuh paling serem. Yang pernah kesana lewat jam 2. Yang di semua Pandak itu. Ya, yang di Semut loh, lewat di sana jam 2. Kan baru ada orang meninggal tuh. Ada masih kuburannya masih fresh tuh kan. Fresh, ah. Masih fresh. Tuh punya temen kayak gila-gila tuh. Diem deh di sana. Bangsat. Kan diem tuh. Habis itu ada dah suara-suara aneh. Terus kita mutusin buat pergi aja. Pergi. Kan ada tempat tongkrongan, sampai tempat tongkrongan tuh kayak ngerasa ada seseorang yang aneh, tapi kayak bodoh amat. Terus kan habis itu udah jam 2 kan pencar nih pulang. Yang pulang sendiri. Terus teman-temannya pulang semua. Itu dah. Yang sampai sini gang sini kan tahu gini kan mau masuk sini. Yang lewat pas lurus di sana tuh ada anjing besar. Tapi yang kira tuh cuma bayangan anjing aja. Tapi dia ngirain bisa ngebut. Terus sampai rumah nih ada temennya, dia kan pulangnya tuh ngelewatin setre. Nah di tengah setre tuh ada ular warna hijau. Direkam kayak dia pakai bahasa Bali. Jero ngerekas niki jero. Main gitu. Nang pangin dah. Diem dia di tengah semua. Dia juga punya cerita gini loh. Dia sedikit cerita nih. Ada di sini namanya kayak setre orang-orang Kristen lah. Itu dah dia kesana. Tes ada orang yang baru meninggal nih. Kuburannya tuh kan ada tuh video di YouTube dilihat kayak gue gak takut namanya setan ini gitu dia. Digituin lah kuburannya tuh. Terus habis itu pulang lah dia. Sampai rumah dia nggak bisa tidur. Malamnya tuh nggak bisa tidur. Kayak ngerasa Diganggu, diikuti. dia tidur mungkin ke kanan gitu. Di belakangnya kayak ada orang. Sampai dia mimpi, sampai dia mimpi kayak dicari gitu. Akhirnya dicari tahu tes sama dia siapa sih punya kuburannya itu. Udah tahu dia ke rumahnya si yang meninggal itu, dia minta maaf. Terus habis itu mungkin dia ngaturin Banten atau gimana itu akhirnya baru dah tuh selesai dia nggak dicari-cari kayak gitu. Tapi emang kalau Tiang bilang ya itu salah satu teman di tongkrongan yang paling gila, paling pokoknya paling lucu. Kalau kita bilang gila, ya. Lucu, ya. Bodoh, ya. Iya, juga ada. Bener kayak di Doni pasti tahu kan istilah kayak di sini jembatan Tanah Lot lo yang Luh Penet tuh tahu kan? Yang mana tuh? Luh Penet yang dulu pernah bunuh diri itu loh. Enggak. Ada di sini pokok namanya yang jembatan pertama. Kan Pertamina tuh. Lurus. Kan ada jembatan. Nah, di sana ada. Di sana. Kan tongkrongan sama teman-teman dekat-dekat sana. Kan manggang nih kayak kita bikin desa kecil-kecilan tuh. Masa gini dia. Lo, meriki. Nih kalau Tiang bilang takut, ya. Kalau bilang lucu, ya. Tiang seneng, ya. Tapi Tiang kan ada sisi takutnya juga. Takut, kan tiba-tiba datang ya. Iya, datang gimana? Dede gitu. Gini juga beli. Pas makan nih kan, kita kan istilahnya menggibung nih. Iya. Menggibung ya, ayam, nasi, sayur.
Masa gini dia. Lo meriki. Makan bareng-bareng masa gitu dia. Dia jujur aja beli. Yang sampai kepikiran gak berani pulang waktu itu. Karena takut. Iya. Tidak takut. Akhirnya yang berani pulang. Pulang dia. Nah, kan ada bengkel nih. Ya, sebelum mau masuk rumahnya itu kan ada mau bengkel lagi sini. Iya. Ada orang pokoknya istilahnya nenek bawa kendi. Jalannya tuh kejut. Dia kan bawa motor tuh, baru belok. Kaget. Tapi dia nggak diam. Dia langsung pencet bel, ting, langsung sampai rumah nih gerbang udah tabrak. Buang. Gitu. Sampai rumah kepikiran lah dia. Ih, orang tuh apa gimana? Kayak gitu dulu. Nah besoknya cerita lah yang sama orang-orang sekeliling. Nah tetangga-tetangga juga cerita kan. Nah pas nih kebetulan tetangga sebelah dan kan cerita kayak gitu. Dia juga pernah ngelihat 2 kali. 2 kali? Ya 2 kali. Yang jadinya, waduh berarti itu tuh Sing jelema. bukan orang. Kayak gitu loh. Iya.